Bapak Ibu guru yang hari ini hadir di sini. Yang pertama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya, kebaikan-Nya, pertolongan-Nya kita bisa ada sampai dengan saat ini, dan kita bersyukur hari ini kita sudah menjalankan aktivitas kita. Ya, kita berhenti sejenak dari aktivitas kita untuk kita mengikuti materi hari ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Tubuk yang akan disampaikan oleh Bapak Yokri Aprianstiran SPD. Untuk memulai itu kita akan sama-sama berdoa, dan saya minta salah seorang guru untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini Tuhan sudah menuntun menyertai kami sepanjang kehidupan kami, mulai dari pagi hingga saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan guru penggerak. Karena itu kami mohon kepadamu, berkati kami semua, terkhususnya bagi hamba-Mu Bapak Yokri yang akan menyampaikannya. Tuhan berkati sehingga saat ini kami dapat memulai dengan baik, dan kami mohon Tuhan menuntun kami supaya kegiatan ini juga boleh berakhir dengan baik, dan biarlah di setiap kegiatan kami ini dapat membawa manfaat bagi kami sebagai guru-guru di SD Negeri Tubuk dan SMP Negeri 4 Amarasi Barat. Ini yang menjadi doa sembahyang kami, memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan melanjutkan acara kita saat ini. Bapak Ibu saya persilahkan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik hadirin, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu sambutan dari Wakasek SMP Negeri 4 Amarasi Barat. Dalam hal ini Bapak Yefta Deviswari Parikas SPD. Kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata berkenaan dengan momentum hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tubuk bersama Bapak Ibu Guru, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Amarasi Barat.
kuasa, sehingga atas perkenanannya hingga saat ini kita masih diperkenankan untuk menikmati hidup. Untuk itu sekali lagi patut kita bersyukur. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentu sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting. Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk itu pemerintah memandang sangat penting pendidikan itu untuk generasi penerus, sehingga pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar. Nah, wajib belajar ini sangat penting untuk bagaimana anak-anak bangsa bisa masa depannya cerah, maka pendidikan itu sangat dibutuhkan dan dianggap sangat penting. Nah, bagaimana supaya anak-anak didik itu bisa pintar dan cerdas? Tentu hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana mempersiapkan para pendidik itu dengan baik. Nah, untuk itu pada kesempatan siang hari ini kita boleh ada di sini untuk mendengarkan paparan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Yukri Abdullah Stiran sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 untuk bagaimana memaparkan satu atau yang disebut dengan diseminasi budaya positif. Tentu hal ini merupakan satu hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kita boleh ada di sini untuk mendengarkan paparan atau penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Yukri. Untuk itu diharapkan kepada kita semua sebagai peserta, mari kita camkan ini baik-baik karena tujuannya untuk masa depan kita semua, dan diharapkan kepada kita juga supaya yang lain yang masih belum masuk dalam guru penggerak diharapkan sebagai ini langkah awal untuk bagaimana memotivasi kita yang lain supaya ke depan bisa menjadi guru penggerak, karena undang-undang ASN sekarang mewajibkan untuk semua yang namanya guru itu harus ada dalam kelompok guru penggerak, sehingga ke depan karena melalui guru penggerak masa depan guru itu bisa lebih cerah, karena proses sertifikasi pun juga harus melalui proses guru penggerak ini. Untuk itu dipandang sangat penting, sehingga diharapkan kepada kita semua agar bisa ada dalam kelompok guru penggerak ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wakasek SMP Negeri 4 Amrasi Barat, Bapak Yefta Divisor Parikas SPD yang sudah menyampaikan sambutannya untuk kita sekalian. Saat ini kita akan melanjutkan acara kita yang paling inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yukri Tiran SPD. Kepada Bapak Yukri kami silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam. Selamat siang untuk kita. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kekuatannya, kesempatan hidup Tuhan beri untuk kita dapat melakukan tugas kerja kita. Nah, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada rekan-rekan guru SD Negeri Tubuh dan SMP Negeri 4 Amrasi Barat telah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan menyampaikannya. Sekali lagi terima kasih
Bapak Ibu Guru, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Ini menjadi satu ilmu untuk diterapkan di kemajuan pendidikan untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Yogri Aprianus Tiran, CGP Angkatan 9 dari Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Ya, boleh lanjut. Baik, konsep utama modul budaya positif saya simpulkan ada 7. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan mandiri. Itu 6 profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Makna disiplin dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya disiplin ini, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi sebenarnya disiplin ini artinya belajar. Tetapi kalau perkembangan kita pakai disiplin, kita lebih ke aturan. Jadi biasa kita harus disiplin diri. Padahal sebenarnya makna awalnya itu belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu butuh pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Seorang anak yang membuat masalah untuk mendapat perhatian dari teman guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin selama ini kalau anak dia bersalah, kita langsung adili. Tapi sebenarnya itu hal yang salah. Karena kalau kita langsung mengadili, berarti dia akan menjadi anak pembangkang. Terus
apa yang ada dalam dirinya tidak bisa diungkapkan. Ya, karena kalau dia ungkapkan, bilang saya mengungkapkan, nanti ibu guru, pak guru marah. Kebutuhan dasar yang kedua, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Kebutuhan yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk berbicara, atau jangan sampai kita guru saya berbicara monoton. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini perlu ada terapkan di kelas. Jadi bagaimana guru memanage waktu. Jadi bisa kesenangan ini kita bisa pakai espriki. Kalau dalam kita pun pembelajaran begitu, sebelum memulai sesuatu harus espriki. Bisa goyang-goyang, bisa buat sesuatu yang menarik sehingga anak-anak tertawa. Next. Ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Kita mau datang sekolah atau kita jadi guru, kita mau mengajar di kelas, apakah motivasi kita? Atau kita datang pagi misalkan, kita betul datang pagi, tapi motivasi kita mungkin ada. Jangan sampai kita motivasi kita untuk datang pagi itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kalau kita datang pagi hanya untuk kepala sekolah jam marah, atau apakah kita motivasi untuk kita datang pagi supaya kita dapat gaji, ataukah nomor 3, kita datang pagi karena memang motivasi diri bahwa memang saya menghargai diri sehingga saya datang pagi. Jadi tanpa dikomando saya akan datang pagi, atau saya akan mengajar tanpa dikomando dan sebagainya. Jadi hal-hal yang ada dalam diri kita yang kita lakukan ini karena juga motivasi. Jadi mungkin selama ini kita dimotivasi untuk kita datang sekolah itu di 1, atau motivasi kita di 2, itu menjadi pembelajaran untuk kita. Jadi kita bekerja di sekolah ini bukan karena akan dilihat orang dan orang akan bangga, atau karena aturan harus datang pagi, atau aturan harus mengajar, atau untuk dapat gaji, tetapi motivasi ketiga biarlah menjadi bagian kita. Oke. Motivasi, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Motivasi ekstrinsik, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid ini melakukan disiplin karena takut dihukum. 2, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat penghargaan atau imbalan
atau motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk ketiga, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, termasuk motivasi intrinsik. Jadi yang 1 dan 2 itu motivasinya dari luar, karena ia ingin dilihat dan ingin dapat gaji. Tetapi motivasi yang ketiga itu berasal dari diri. Nah itulah yang harus kita pakai, motivasi ketiga ini dalam melakukan setiap tugas kerja, bukan di sekolah saja, di rumah juga seperti itu. Oke. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, merampas hak, menghargai diri. Oke, next. Ya, tadi konsep identitas gagal, sekarang konsep identitas sukses. Konsekuensinya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring, keberlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya, 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, perbedaan. Contoh kasus, murid sering tidak mengerjakan PR. Hukuman tidak terencana. Guru menghukum siswa berlari keliling sekolah sebanyak 5 kali. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari ketiga tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita harus beralih ke restitusi. Menyelesaikan masalah, kita harus pakai restitusi. Next. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Kita guru sebagai apa? Penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, mungkin di sebelahnya ada ya, ini ada penjelasan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid sering terlambat sekolah. Penghukum, kalau kita jadi penghukum, maka suruhannya bersihkan seluruh halaman sekolah. Karena dia terlambat, kita hukum dia. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Jadi kita mengajukan suatu pertanyaan yang seolah-olah membuat dia merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kalimat ini
seolah-olah kita sebagai teman untuk dia. Ya, pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau kuensinya apa? Sedangkan sebagai manajer, ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Misalnya, guru, nah apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kalau kita diharapkan supaya jadinya manajer, jangan penghukum, jangan pemantau, tapi manajer. Bahasanya lebih halus. Nah, ya. Posisi kontrol ala apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini sebenarnya saya kasih pertanyaan. Misalkan posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat rasa bersalah. Ya, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kita lihat jawaban. Penghukum. Kamu tidak benar melakukannya. Penghukum. Ya, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Jadi kita beri kebebasan untuk bagaimana dia bisa mencari solusi atas masalahnya. Itu seorang petugas posisi manajer. Coba lihat jawabannya, ya, manajer. Ayolah lakukan ini demi ibu ya. Coba. Ya, teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Coba buka, ya, pemantau. Masih ada kah soalnya? Ya, berarti sudah. Jadi posisi kontrol itu, jadi saya rasa bahwa posisi kontrol sebagai manajer dia lebih bagus kita jalani. Tetapi untuk menyelesaikan masalah, berarti kita harus mulai dari kita membuat dia rasa bersalah sampai kesimpulan sebagai manajer. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan untuk memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Pembentukan keyakinan kelas. 1. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, bahwa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas itu, peraturan itu lebih ke mengikat. Peraturan lebih ke mengikat anak-anak. Dia lebih cocok ke ancaman. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya lebih halus. Nah, keyakinan kelas ini
bisa kita buat bersama-sama. Ini contoh kayak kelas yang saya buat dengan kelas 6. Saya kasih mereka sticky note, mereka tulis atau mau sepakat apa, sepakat apa dalam kelas. Dan itu kita sepakat dan kita lakukan. Misalkan contoh, mereka tulis di sini disiplin dan tepat waktu. Artinya tepat waktu masuk kelas, tepat waktu belajar, tepat waktu juga keluar. Nah, ini jadi kalau dalam kegiatan guru penggerak, materi begitu. Sebelum menyampaikan materi ada kesepakatan. Kesepakatannya kita bisa menyampaikan pendapat saat resen atau berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tidak harus tepat waktu. Jadi pas mulai jam 2 pas selesai. Tidak bisa lewat-lewat. Karena itu merupakan satu kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, ketika kita sudah sepakat, itu wajib kita lakukan. Nah, kesepakatan kelas ini nanti kita bawa ke kesepakatan sekolah. Itu baru, tapi kita berawal dulu dari kesepakatan kelas. Oke. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi dalam segitiga restitusi sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk menyelesaikan satu masalah yang dilakukan anak, ada 3 hal yang akan tiga tahap yang akan kita lewati, yaitu yang pertama validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi selama ini kalau anak-anak buat salah, kita langsung pada penghukum. Kita tidak melewati cara ini. Jadi untuk sementara, misalkan ketika dia terlambat, kita panggil dia baik-baik. Kita panggil dia baik-baik. Terus tidak boleh juga kita hakimi di depan anak-anak. Kita harus panggil dia sendiri-sendiri. Terus kita tanya, mengapa kamu terlambat? Ada alasan apa? Apa kamu sadar bahwa kamu terlambat? Nah, kita lewat tahapan-tahapan sampai, karena kita sudah buat keyakinan kelas jangan terlambat, tepat waktu. Kita sampai apa kamu yakin kamu langgar keyakinan kelas yang kita sudah buat? Ya kita bawa dia sehingga dia dengan sendiri dia menyadari. Jadi mungkin ini yang kita harus pakai. Tapi menjadi satu tantangan juga, karena kita orang timur ini wataknya keras. Tapi sebagaimana memang jalurnya harus seperti ini. Untuk jadi kita tidak dengan serta-merta mematikan rasa percaya diri anak. Oke, next. Ya, ini ternyata ada penjelasan di sini. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini termasuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kita dalam identitas masalah kita sampaikan hal-hal ini. Ya. Yang berikut,
Validasi, ya sebelahnya, validasi tindakan salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu terlambat, mengapa kamu makan di kelas, mengapa kamu mengganggu teman, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang bukan buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu dalam validasi tindakan menyanyikan keyakinan. Apa keyakinan kelas? Misalkan tidak boleh makan saat pembelajaran, atau tidak sering keluar kelas, minta izin dan sebagainya. Tergantung kesepakatan kelas ini itu seperti apa. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu keyakinan kelas. Lanjut. Ya. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui berbagai belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntut anak memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan ini bahwa guru sebagai petani, anak-anak sebagai bibit, lahannya yang sekolah. Kalau kita sebagai guru ini hanya menuntun, karena anak-anak dilahirkan sudah ada bakat dan minatnya. Jadi mau jadi apa bibit itu, tumbuh bagus dan tidak bibit itu tergantung guru kita petani. Kalau kita tanam sesuatu dia mau jadi, kok tidak hasil bagus, kok tidak, tergantung dari petani. Kalau dia tanam habis dia siram, dia tidak siram. Jadi kita sebagai guru fungsinya untuk menuntun murid. Baik, jadi ya mungkin kesimpulan yang saya bisa ambil dari segala apa yang saya paparkan, bahwa kita kembali ke tadi penutup itu, bahwa kita memulai budaya positif di sekolah dengan kita bentuk keyakinan kelas, kita menerapkan segitiga restitusi di setiap masalah kita, sehingga anak-anak yang kita bina, kita tuntun untuk mencapai kebahagiaan dapat jadi terjawab, sehingga kita sebagai guru pembentuk generasi kehidupan bangsa bisa terwujud cita-cita kita. Bukan hanya cita-cita anak terwujud, tapi cita-cita kita juga membentuk mereka menjadi manusia yang beradab, manusia yang berguna bagi diri dan orang lain. Mungkin ini saja pemaparan saya. Terima kasih untuk kesempatan
Bapak Ibu Guru, waktu saya berikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada pemateri yaitu Bapak Yogi Tiran SPD yang sudah menyampaikan materi saat ini.